Bagaimana jika karir yang dibangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap karena keputusan emosional? Dua polisi yang terlibat skandal asmara di tengah tugas patroli membuka sisi gelap tentang batas antara profesionalisme dan godaan. Dari percakapan santai hingga hubungan terlarang yang terkuak secara memalukan. Bagaimana suara rintihan dari mobil patroli bergoyang yang mencurigakan memicu penyelidikan yang mengungkap rahasia besar mereka? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan kamu kepada Kalimet, seorang sersan polisi wanita, Polwan, di Amerika Serikat, menjalani rutinitas harian sebagai petugas di kantor Sheriff Comal County. Dengan dedikasi yang tinggi, Matt dikenal sebagai sosok yang tegas namun ramah terhadap rekan-rekannya. Di sisi lain, Patrick Bain, seorang polisi pria yang baru bergabung di kantor tersebut, terlihat berusaha keras untuk membuktikan dirinya sebagai anggota tim yang andal. Pertemuan pertama antara Matt dan Bain terjadi pada suatu pagi yang sibuk di markas kepolisian. Matt sedang memberikan pengarahan rutin kepada tim patroli, dan Bain yang baru ditugaskan terlihat gugup di antara barisan polisi lainnya. Saat pengarahan selesai, Bain memberanikan diri untuk berbicara dengan Matt. "Sersan Matt, saya Patrick Bain, baru bergabung minggu ini. Senang bisa bekerja di bawah arahan Anda," katanya dengan senyum canggung. Matt membalas senyumnya, "Selamat datang di tim, Bain. Jangan ragu untuk bertanya jika butuh bantuan. Kami di sini saling mendukung." Percakapan singkat itu menjadi awal hubungan profesional mereka. Seiring waktu, Matt mulai memperhatikan semangat Bain dalam bertugas. Ia sering mengajaknya berdiskusi tentang strategi patroli, dan Bain, yang kagum dengan pengalaman Matt, semakin merasa nyaman bekerja bersamanya. Pada suatu malam patroli, mereka ditugaskan bersama. Di sela-sela perjalanan, mereka mulai berbincang lebih santai. Bain, dengan nada penasaran, bertanya, "Sersan, sudah berapa lama Anda menjadi polisi?" "Sudah lebih dari 10 tahun, jawab Matt sambil tersenyum tipis. "Awalnya tidak mudah, tapi sekarang saya merasa ini adalah panggilan hidup saya." Bain terdiam sejenak sebelum melanjutkan, "Saya kagum dengan dedikasi Anda. Saya harap suatu hari nanti bisa setangguh Anda." Percakapan itu menghangatkan suasana di antara mereka. Dalam patroli berikutnya, obrolan mereka semakin akrab. Bain mulai membuka diri tentang kehidupannya di luar pekerjaan, dan Matt juga berbagi cerita tentang tantangan yang dihadapinya sebagai wanita dalam profesi yang didominasi pria. Hubungan profesional mereka perlahan berubah menjadi persahabatan yang akrab. Suatu hari, Bain mengajak Matt untuk makan siang di sebuah kantin markas. Di tengah obrolan mereka, Bain dengan gugup mengungkapkan, "Sersan, saya merasa sangat nyaman berbicara dengan Anda. Anda adalah mentor yang hebat." Matt tersenyum lembut, "Terima kasih, Bain. Saya juga senang bisa berbagi pengalaman dengan Anda. Anda memiliki potensi besar." Dari sanalah hubungan mereka mulai berubah. Obrolan mereka tidak lagi hanya tentang pekerjaan, tetapi juga menyentuh hal-hal pribadi. Bain sering mengirim pesan singkat di luar jam kerja, menanyakan kabar Matt atau sekadar berbagi cerita ringan. Matt, yang awalnya merasa canggung, perlahan mulai menikmati perhatian Bain. Namun, hubungan mereka mulai memasuki wilayah yang beresiko ketika pada suatu malam patroli, Bain secara spontan memuji Matt dengan nada yang lebih personal. "Kli, saya rasa Anda adalah orang paling luar biasa yang pernah saya temui," katanya dengan nada serius. Matt terkejut mendengar kata-kata itu. "Patrick, saya menghargai pujian Anda, tapi kita harus tetap profesional," jawabnya sambil mencoba menghindari tatapan Bain. "Saya tahu," kata Bain dengan suara pelan, "tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya." Percakapan itu menggantung di udara.
Tetapi benih-benih ketertarikan di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Suatu malam, saat mereka kembali bertugas bersama, suasana menjadi lebih mendalam. Dalam perjalanan patroli, Bain tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan yang mengejutkan Matt. "Kelly, pernahkah Anda merasa ingin melarikan diri dari semua tekanan ini?" tanyanya sambil menatap jalanan yang gelap. Matt menghela napas panjang. "Terkadang, ya, tapi tanggung jawab ini adalah bagian dari hidup saya. Bagaimana dengan Anda?" Bain tersenyum kecil. "Saya merasa lebih baik ketika bersama Anda, seolah tekanan itu tidak terlalu berat." Kata-kata itu menggema dalam pikiran Matt. Meskipun ia berusaha menjaga profesionalisme, hatinya mulai goyah. Hubungan mereka semakin dekat, dan akhirnya, pada suatu malam yang sepi, mereka berhenti di sebuah lokasi terpencil untuk istirahat sejenak. Di dalam mobil patroli, Bain memecah keheningan. "Kelly, saya tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Saya tahu ini salah, tapi saya menyukai Anda." Matt menatap Bain dengan tatapan bingung. "Patrick, ini tidak benar. Kita punya tanggung jawab besar. Jika seseorang tahu..." "Saya tahu risikonya," potong Bain, "tapi saya tidak peduli. Saya hanya ingin jujur dengan perasaan saya." Dalam momen penuh ketegangan itu, Matt akhirnya menyerah pada emosinya. Mereka berkencerit pertama di dalam mobil patroli, sebuah tindakan yang akan membawa konsekuensi besar di masa depan. Hubungan mereka berlanjut secara diam-diam. Mereka sering mencari kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja. Namun, rahasia itu tidak bertahan lama. Pada suatu malam di bulan Mei, ketika mereka sedang berpatroli di sekitar Antler Cafe, suara mencurigakan dari mobil patroli mereka menarik perhatian seorang pria bernama David Brahai. David mendekati mobil dan mendengar suara rintihan dari dalam. Curiga, ia melempar batu ke arah mobil untuk menarik perhatian. Tindakan itu membuat Matt dan Bain tersentak. Mereka dengan cepat merapikan diri dan mencoba menghindari perhatian lebih lanjut. Namun, kerusakan pada mobil patroli akibat lemparan batu tidak dilaporkan, yang justru menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Penyelidikan internal pun dilakukan. Dalam interogasi, Matt awalnya mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia sedang mengajari Bain teknik patroli. Namun, di bawah tekanan penyidik, ia akhirnya mengakui bahwa hubungan mereka telah melampaui batas profesional. "Saya hanya manusia biasa," kata Matt dengan suara bergetar. "Hubungan ini tidak direncanakan, dan saya tahu itu salah, tapi itu terjadi." Penyelidikan menemukan bahwa mereka telah mematikan kamera tubuh selama insiden tersebut, yang merupakan pelanggaran serius terhadap protokol kepolisian. Matt akhirnya dipecat, sementara Bain dipindahkan ke Departemen Kepolisian Somerset. Skandal ini menjadi berita besar, mencoreng nama baik institusi mereka. Namun, apa yang membuat kisah ini begitu menarik adalah bagaimana hubungan terlarang ini berkembang dari rasa kagum profesional menjadi perasaan mendalam yang mengaburkan batas tanggung jawab. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah cinta bisa menjadi pembenaran untuk melanggar kode etik? Atau apakah ini hanya godaan sesaat yang menghancurkan karir dan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun? Silahkan komen pendapat kamu di kolom komentar ya. Dalam perbincangan terakhir mereka sebelum penyelidikan berakhir, Matt dan Bain saling menyalahkan dan mencoba mencari penjelasan. "Patrick, kenapa kita membiarkan ini terjadi?" tanya Matt dengan mata berkaca-kaca. "Karena saya mencintai Anda, Kelly, dan saya tahu Anda juga merasakannya," jawab Bain dengan nada putus asa. "Tapi lihat apa yang telah kita lakukan. Kita menghancurkan segalanya," ujar Matt sambil menggelengkan kepala. "Saya akan menanggung semuanya jika itu membuat Anda bahagia," kata Bain sambil menatapnya dengan penuh penyesalan. "Sebagai pengingat,
Kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas dalam pekerjaan. Godaan sesaat dapat merusak reputasi, kepercayaan, dan karir yang telah dibangun lama. Pengendalian diri dan mematuhi etika adalah kunci untuk menghindari konsekuensi yang dapat menghancurkan masa depan dan hubungan dengan orang lain.